Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua di satu lagi episode ngopini yang kita anggapannya agak sedikit lama. Ya banyak hal yang terjadi. Benar sekali. Ya memang alasan kita gak ada lagi sih, cuma itu aja. Selalu alasan banyak hal yang terjadi. Padahal nggak ada yang terjadi, Iya. Pak, benar ya, Pak ya. Padahal semua hal itu pasti terjadi. Benar. Gitu loh. Kita tidak bisa. Kita nggak bisa menjadikan itu sebagai sebuah alasan. Iya, dong, benar gitu loh. sekali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik atau tema yang sebenarnya jare awakmu mau klise banget, Pak. Tapi ini aku pikir sekarang kita harus mulai membahasnya nih. Kenapa? Karena di season-season sebelumnya kita takut gitu, bukan takut, lebih tepatnya kayak kita pengetahuan yang kurang luas tentang hal ini, tapi semakin bertambah umur, semakin bertambah kita mengerti akan berbagai macam hal di luar dari kota kita mungkin. Maka kita harus penting untuk membahasnya, Pak. Jadi tema kita adalah politik, guys. Kan pernah melebur partai gak sih, Pak? Pertanyaan macam apa, Cuk? Enggak lah. Aku waktu kuliah dulu sempat ditawarin, bukan ditawarin partainya, tapi masuk ke sayap-sayap partai. Organisasi. Iya, kita sebut sayap-sayap partai, Pak. Sayap-sayap patah. Iya. Karena ada beberapa organisasi mahasiswa yang memang terafiliasi langsung dengan partai politik tertentu. Contohnya, Saya tidak mau menyebutkan nama. Saya tidak mau menyebutkan nama, tapi warna-warna itu sudah menggambarkan semuanya. warna apa itu? Ada yang Kuning, ada merah, yang hijau. Iya, ya, kayak gitu lah ya. Semua warna ada lah. Mejiku Hibiniu. Iya, Mejiku Hibiniu. Oke, kita akan membahas soal politik. Pertanyaan hati Pak, aku terlarang loh, Pak. Iya. Yamaha gitu, Pak. Tak turokno ae. Oke, pertanyaan pertama. Oke. Politik itu baik atau jahat gak sih? Ya apa ya aku jawab ya. Aku udah ngerti pisan sih soalnya. Sesuai dengan apa yang kamu pahami aja. Sesuai dengan situasi dan pemahaman yang kamu lihat dari media sosial atau TV atau Masalah baik dan jahat tuh itu kan bener-bener subjektif ya. Iya, benar banget sih. Maksudnya kita nggak bisa nilai secara keseluruhan Iya, gitu loh. setuju. Dan mengeneralisir semuanya jahat atau Iya, baik iya, enggak iya, gitu. iya. Ya pasti ada yang jahat, ada yang baik gitu. Yap. Mungkin yang perlu kita jelaskan pertama adalah politik itu apa sih? Apa? Politik itu apa? Sesuai dengan pengertian saya, aku kan sospol. Iya, sosial politik. Banget deh, misalnya aku tidak ngerti. Nggak ngerti ya, kita uji ya. Aduh, Politik itu apa, Bro? secara kasar dan ini yang biasanya banyak banyak disebutkan. Ini sekali lagi ini apa yang saya pahami, mohon maaf jika salah, karena pengertiannya banyak, Pak. Tapi secara tuh kayak politik itu soal memperebutkan kekuasaan saja. Memperebutkan kekuasaan. Itu aja ya. Itu aja. Secara apa kon ngomongnya pelan-pelan? Takut salah, Pak. Aku nih salah. Tapi makanya mohon maaf jika salah. Kalau misalnya kalian punya definisi politik yang berbeda ya. silakan drop di kolom komentar. Oke. Tetapi pemahaman yang aku tangkap waktu kuliah dulu adalah soal tentang memperebutkan kekuasaan. Karena ya politik sudah ada sejak dulu gitu. Itu kekuasaan apapun ya. Pada akhirnya apapun, meskipun ketika penerjemahan itu terjadi, itu konteksnya ada. Konteksnya ada. Oh iya. Oke. Kalau menurutku masalah politik baik atau jahat, sebenarnya politik itu baik dan dibutuhkan. Benar, setuju. Harus ada politik dan orang-orang yang mau berpolitik. Benar. Iya kan? Benar, setuju. Tapi kebanyakan prakteknya mengarah ke hal-hal yang buruk. Gitu loh. Iya kan? Iya. Politik itu sendiri baik, tapi kebanyakan prakteknya mengarah ke hal-hal yang buruk. Gitu loh. Makanya bisa disimpulkan bahwa ini masalah penilaian masing-masing aja gitu loh, subjektif aja gitu loh. Tentang kita nggak bisa menilai politiknya sebenarnya. Benar, kita nggak bisa. Yang harus kita nilai adalah orang yang berpolitiknya dan prakteknya dan praktek berpolitiknya gitu loh. Benar. Berarti yang sesuai dengan apa yang pertama kita bahas itu apakah politik ini baik atau jahat itu tidak bisa didefinisikan by politiknya. Tapi soal tentang siapa pemerannya dan bagaimana cara mempraktekkan politik dalam apapun itu gitu. Kalau dulu kita mengenal politik itu kita mungkin orang awam akan menerjemahkannya langsung ke pasti main politik nih, pemerintahan kemudian dan segala macam. Tapi ada gak sih kon pernah punya satu kasus di mana kon berpolitik di luar dari konteks politik itu sendiri? Berpolitik di luar konteks
example pekerjaan, Iya. pertemanan loh, ya kan? Oh iya. Sosial, humanity, ya kan? Karena politik katamu tadi, seperti yang kamu tadi sebutkan, politik sudah merambah ke ranah-ranah bahkan di luar konteks politik itu sendiri. Betul. Oke, karena ini yang biasanya aku praktekkan. Oke. Ini yang biasanya aku praktekkan. Entah ini masuk ke dalam ranah politik atau enggak. Tapi jika sorry ya, gue betul. Coba anjing. Jika sesuai apa yang aku pahami, sepertinya masuk gitu loh. Aku biasanya menjalankan politik dua kaki, bro. Wow, double agent. Iya, double agent. Seperti partai-partai itu ya. Iya. Sesuai yang aku pahami kan politik dua kaki itu tidak memihak salah satu pihak, benar. tapi berdiri di kedua sisi. Iya. Tapi tanpa menjelekkan satu sama lain gitu loh. Pokok nek dek gini aku melok gini ya wes gini, dek gini aku melok gini ya wes gini. Iya. Buruknya adalah aku ini jadi terlihat seperti orang yang pelin-pelan. Benar. Orang yang nggak punya pendirian gitu loh. Apa sih standku tuh apa sih? Iya. Iku biasanya tak terapin di kerjaan gitu loh. Politik dua kaki yang aku terapkan adalah memihak ke atasan dan memihak kepada pekerja. Itu sering banget loh. Iya. Kayak gitu. Tapi aku nggak saling menjelekkan mereka. Itu kan saling menjelekkan artinya adu domba. Iya. Yang aku lakukan hanya menampung aspirasi dari atasan dan menampung kritikan dari bos dan menampung aspirasi dari atasan. Biasanya kalau bos mengkritik, ya apa sih? Menampung kritik dari bos dan menampung aspirasi dari bawahan. Ya bener kan? Oke. Biasanya kalau ada hal yang disampaikan bos melewati aku dan aku nilai itu akan berakibat buruk terhadap kinerja bawahan, aku tidak menyampaikan. Cara berpolitik begitu. Untuk apa? Untuk menjaga bukan perasaan, kondisi pekerjaan yang baik. Oke. Biar suasana tetap kondusif. Ya. Dan tidak ada intensi yang menyebabkan kesalahpahaman. Benar. Ya. Makanya sebagai seorang informan yang melakukan politik dua kaki ini, biasanya hal-hal seperti itu terjadi. Bahkan untuk kritik-kritik yang yang diutarakan oleh para pekerja kepada atasan, aku nggak pernah menyampaikan juga. Buruknya adalah menurutku adalah aku ini mendengar keduanya, tapi sama-sama menyetujuinya. Paham nggak? Benar. Makanya kon bos ya, terus kon ngomong, iki opo kerjane ngene. Wah, aku setuju. Iya. Tapi aku nggak mau menyampaikan. Iya. Kan? Berarti semua filternya ada di kamu. Iya, benar. Iku cara berpolitikku untuk menjaga kinerja yang kondusif. Iya. Kalau itu memang benar-benar salah dan harus dibenahi, aku sampaikan dengan cara yang berbeda. Bukan memelintir omongan, yo. Benar. Tapi hanya dengan cara yang berbeda aja gitu loh. Iya, Kan kadang-kadang kalau atasan ngomong ke bawahan, ya dalam tanda kutip seenaknya aja gitu. Benar. Ya wis sak metune ae gitu. Iya, Tapi iya. aku tahu bahwa itu akan menjadi sebuah masalah. Ya sebagai seorang yang berperan menjaga kekondusifan iki. Aku memfilter beberapa kata-kata aja gitu. Iya. Berarti apa namanya? Bahkan kayaknya enggak cuma 2 kaki deh. 4, 5 ya. 5 sampai 10 kaki aku lakoni soalnya antar sesama pekerja. Aku saling mendukung, maksudnya sama-sama mendukung ngono. Politik gurita berarti. Iya, 8 kaki ya. Gurita terus 8. masuk. Iya. Oke. Terus. Iku nek di dunia kerja. Dunia kerja. Selain dunia kerja kan pernah gak? Nek di pertemanan sih playing victimize ya aku biasanya kebanyakan kayak gitu ya. Ya nek justru aku lebih buruk di pertemanan gitu loh. Kumpul baiki ngelek-ngelek iki, kumpul baiki ngelek-ngelek. Kayaknya itu semua deh, bro. Iya, Orang pasti yang punya circle banyak misalnya, itu pasti akan menjadikan satu circle yang lain, misalnya kayak gini. Politik kemudian diartikan sebagai sesuatu yang menurut kamu tadi adalah bagaimana kamu bisa menjaga hubungan baik. Berarti itu masuk ke dalam apa ya? Nek kataku juga masuk ke dalam lingkungan sosial. Iya. Bahkan bertetangga pun berpolitik. Oh pasti. Ya kan? Ketika kan
tahu ada tetangga yang ya banyak ngomong gitu bacot, kan. Kemudian dan kon ngumpul kemudian ngerasani pas kon ngumpul sama tetangga yang banyak ngomong itu kamu baik-baik dan segala macam. Termasuk pencitraan gak sih politik? Apakah pencitraan itu praktek dari politik? Iya. Sebenarnya pencitraan dan politik itu nggak bisa dipisahkan. Benar. Karena berhubungan. Iya, karena berhubungan. Iya. Kena kon pengen menjadi orang politik, ya kon harus bisa pencitraan. Iya. Kan tujuannya tadi untuk merebut kekuasaan. Iya. Berebut kekuasaan. Iya kan tujuannya. Iya. Bagaimana kon bisa merebut kekuasaan tanpa memiliki citra yang baik? Iya. Kan nggak mungkin. Benar. Makanya pencitraan itu harus. Iya. Karena dengan pencitraan kau bisa memiliki massa yang lebih banyak gitu loh. Iya. Bodohnya adalah masih banyak orang yang percaya dengan pencitraan tersebut ini gitu loh. Makanya kita harus mengedukasi orang-orang awam. Nanti ini kan mau pemilu nih Pak 2024 kan. Nah, kita gak akan membahas tentang peta politik karena kita juga tidak paham kan. Karena kekuatannya begitu besar meskipun kita tahu akan ada yang maju dan ini gitu kan. Tapi kita akan mengedukasi, bukan mengedukasi, lebih tepatnya dari pengalaman kita pribadi, dari apa yang kita tahu, dari pendapat kita pribadi, kita akan kasih tahu nih buat kalian semua bahwa ketika ada orang campaign di desa kalian, itu jangan terlalu mentah-mentah dan janjinya. Karena semuanya itu hanya pencitraan belaka, ya kan? Kalau ada uangnya lumayan lah. Itu oke lah. Ambil uangnya, tetapi jangan pilih calonnya. Nggak oleh, Cuk. Ya, tanpa dibungkiri bahwa politik uang itu money politik tuh benar-benar terjadi. Aku pernah iki siapa namanya? Ada lah satu keluarga kita. Ya, di desa apa kan? Gitu. Kades Pak. Kades, ya kan? Iku Hamin piro, 1 Hamin 2 lah. Aku lupa di kono. Di kono ada satu tim sukses atau calon sama calonnya enggak salah. Iku datang ke rumah saudaraku itu. Kemudian ya ngomong-ngomong lah. Nah, sebelum itu memang ketika mereka datang tuh aku saudaraku tuh ngomong-ngomong kan, kok udah anak iki, bla bla segala macam. Karena kita tahu lah, kita gak, itu bukan rahasia lagi lah, itu wis ada satu hal yang biasa terjadi gitu. Kemudian diskusi lagi dengan tamu, aku dicoba Pak. Tapi aku dengar ya gitu kan, apalah ya tolonglah didata. Pertama yang beda-beda gini, ditanyakan namanya, ya kan, ditanyakan domisilinya sudah dari kapan gitu kan. Kemudian didata, oh nama ini. Pas kemudian keluarlah amplop nih, gitu kan. Kayaknya satu rumah tangga, satu kakak itu satu amplop. Bahkan ada yang per kepala itu per lebih. Kepala ya, per pemilih lah. Iya, per pemilih. Per pemilih itu biasanya masing-masing punya satu amplop gitu. Jadi apa ya, dengan case tadi gitu aku bisa mengatakan bahwa kalau misalnya gak ada uang pun politik gak akan jalan. Benar. Karena sumber selain SDM ya sumber daya uang. Iya, karena gini menurutku masyarakat itu cari gampangnya aja, Bro. Setuju. Gampangnya aja. Kayaknya masyarakat juga mau gitu, mau bikin di bahasa politik. Karena masalahnya gini. Kita gak ngerti calonnya siapa. Benar. Kita gak ngerti mereka itu siapa. Yes. Mereka tidak pernah mendekat kepada kita. Setuju. Baru pada saat akan diadakannya pemilu, kan rame tuh. Benar. Oh, calonnya ono iki, calonnya itu. Kita gak punya banyak waktu untuk melakukan riset dan mencari tahu mereka ini siapa. Benar. Itu bukan tanggung jawab kita untuk meriset. Benar. Karena itu tanggung jawab mereka untuk memperkenalkan diri mereka. Benar, paham nggak? Benar. Jadi cara paling mudah untuk menentukan siapa yang baik dan siapa yang buruk, siapa yang layak, siapa yang tidak, adalah dengan siapa yang memberi nominal uang paling besar. Iya nggak sih? Setuju. Itu pemikiran simpel dari masyarakat. Apakah itu salah? Salah. Iya. Memang salah. Tapi untuk daripada golput, iya. Apa menurutmu lebih mending golput daripada memilih calon yang salah? Lanjutkan dulu, kita akan bahas golput lagi. Oke. Aku punya pendapat yang lain soal golput. Oke. Nah, balik lagi kita di bahwa itu adalah cara sederhana yang dipilih masyarakat untuk memilih calon yang akan dipilih tanpa berpikir panjang, karena kita nggak punya waktu dan itu bukan tanggung jawab kita untuk mencari tahu gitu loh. Dan
atmosfer politik ya desa. Karena kalau aku kan kelurahan gitu. Enggak ono gitu, jangan ngerti kan. Enggak ngerti soal perpeta politikan desa aku enggak ngerti. Tapi memang di desa Pak itu random banget sebenarnya. Random entah ikut ke calon nih, entah ikut ke pemilih nih. Karena untuk ini ya sulit to say sebenarnya. Aku punya dosen, Pak. Dosen S2 dan itu kades di salah satu desa gitu kan. Aku ketika ngelihat beliau aku berpikir bahwa wah ini nih yang dibutuhkan sebenarnya. Calon seperti ini dibutuhkan di lingkungan desa karena dari segi akademis oke lah gitu. Cuma pada kenyataannya kan di desa pun orang yang mohon maaf lulusan SMP, SD bahkan itu juga bisa menjadi kades gitu. Yang dilihat bukan soal seberapa tinggi pendidikannya kalau di tingkat desa ya, tapi seberapa kuat dan berpengalamannya Anda dalam desa tersebut dan pengaruhnya terhadap para masyarakat yang ada di sana. Mungkin bisa ya. Bisa semua. Bahkan kebanyakan di desa-desa terpencil mantan preman yang jadi kades. Benar. Karena mereka bisa menjaga keamanan desa tersebut. Karena kataku kalau di desa ya masyarakat tuh lebih berpikir soal siapa calon kades yang dapat menjaga keamanan, menjaga kemalingan. Betul. Karena kalau itu fakta. Kalau di desa kan banyak kasus-kasus kayak kemalingan sapi, kemalingan sepeda motor, kemalingan segala macam gitu. Siapa yang berani untuk melawan orang-orang tersebut? Apakah lulusan sarjana S1? Tidak. Yang berani melawan hal-hal tersebut adalah orang-orang yang berpengalaman di hal-hal tersebut. Iya. Ya contohnya mantan preman. Iya. Pokok orang paling kuat di desa tersebut lah. Ngono loh. Tapi faktanya yang menarik adalah dari beberapa desa yang aku ada seperti yang kemarin kita bahas, aku ada pekerjaan ke desa-desa lah gitu loh. Aku sempat ngomong dengan beberapa kepala desa. Orang-orang seperti ini justru yang memiliki respect dari masyarakat, bro. Karena dia punya pengaruh, dia adalah sosok yang benar-benar menjaga desa tersebut dan dia tahu apa yang dibutuhkan masyarakatnya gitu loh. Terlepas mereka adalah mantan preman atau bukan ya. Tapi apakah mereka layak? Menurutku kalau masyarakat mengatakan mereka layak, ya layak. Ya itu lagi, itu bagus tuh. Soal layak tidaknya orang terpilih untuk jangan ini justru menurutku lebih baik daripada orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, tapi nggak pernah mendekat ke masyarakat secara langsung. Iya. Sedangkan orang-orang seperti mantan preman dan segala macamnya, mereka terlahir dari masyarakat itu sendiri. Iya, benar. Meskipun ada nilai plus sebenarnya kalau misalnya betul. Tanpa kita melihat background. Iya. Itu plus, bro. Iya. Itu plus gitu loh. Benar. Kalau kita melihat background ya sulit sih. Iya sih. Dan kebanyakan kan kalau di desa itu kan perpolitikannya itu terjadi cukup meriah sebenarnya, Pak. Karena bagi pesta politiknya cukup meriah. Karena di desa biasanya kayak ketika ada satu calon yang menang nih, itu kayak pesta rakyat pesta rakyatnya. Jadi aku dengar beberapa cerita soal teman-teman yang ada di desa. Di luar dari banyak sekali model politik yang terjadi, tapi di sisi positifnya ada kehangatan yang terjadi kemudian ketika ya siapa yang menang dan segala macam, karena meskipun yang menang itu adalah dari kubu musuhnya misalnya, tapi pesta itu semuanya merata gitu, untuk satu desa. Gitu. Jadi cukup menggambarkan bahwa sebenarnya politik itu sudah untuk orang awam sebenarnya mengerti, tapi hal-hal yang kata tadi yang instan aja deh. Iya, mereka terlalu ribet gitu. Masyarakat tuh tahu prakteknya, tapi nggak tahu teorinya aja gitu loh. Bahwa yang mereka lakukan selama ini ya berpolitik juga gitu. Benar. Kalau yang kita obrolin dari tadi kan kita sepertinya ngomongin peluang-peluang orang-orang yang bakal terpilih nih. Tapi di desa aja kan. Kita ngomonginnya yang desa-desa aja lah gitu. Kayak yang pertama tadi kan siapa yang kasih uang paling banyak, itu kemungkinan terpilih lebih besar. Terus siapa yang memiliki pengaruh paling besar, itu kemungkinan terpilihnya paling besar. Yang ketiga ada lagi ya kepala desa yang sudah pernah menjabat. Biasanya itu bakal lebih mudah untuk terpilih lagi. Pasti. Daripada calon-calon baru gitu loh. Kan kalau gak salah kades itu bukan 5 tahun kan? Kades kok ada batasannya guys? Ada juga. Kok ada? Berperiod ya? Iya. No ya. Sekitar. Iya. Bukan enggak 5 kayaknya. Kades itu biasanya kalau wis pernah terpilih,
kemungkinan besar dia terpilih lagi, meskipun kadang kinerjanya lebih buruk daripada yang periode pertama gitu loh. Kan sudah banyak terjadi orang yang dipilih untuk periode keduanya kerjanya lebih buruk. Iya, dan di desa loh ya. Iya. dan dia seperti begitu juga bahwa politik kerajaan di tingkat desa itu dinasti juga, politik ya. Dinasti politik di desa itu juga sudah mulai ditetapkan nih lah. Mereka tadi mereka nggak ngerti prakteknya, tapi mereka ngerti prakteknya tapi nggak ngerti teorinya. Orang-orang di dinasti politik, aku pikir selain mereka tahu prakteknya, mereka juga ngerti teorinya dong. Nggak, menurutku mereka nggak ngerti teorinya. Asal nyomot periode ke depan anakku, untuk mertuaku kayak gitu. Iya, itu kan balik lagi ke tadi bro, bahwa masyarakat ini kan sebetulnya balik lagi ke masyarakat, ke siapa yang akan memilih gitu. Sebenarnya sih. Kenapa mereka bisa menjadi seorang tokoh politik? Karena ada orang-orang yang memilih. Sekarang gini. Kalau ada kepala desa yang kinerjanya bagus, terus anaknya nyalon periode berikutnya, aku sebagai orang yang akan memilih akan berpikir bahwa paling tetap disetir bapaknya. Sedangkan bapaknya kinerjanya bagus. Itu di sisi lain buruk, tapi kamu nggak bisa menapik fakta bahwa kinerja bapaknya bagus. Contoh lagi gini, ada kepala desa ya. Sudah terpilih 2 periode. Terus istrinya nyalon. Ya kan? Istrinya nyalon, aku pasti berpikir, pasti suaminya yang ngatur politiknya gitu loh. Toh suaminya kerjanya bagus. Ya udah dah, pilih istrinya aja. Gitu. Kan lebih mudah gitu toh. Itu pemikiran simpel dari masyarakat yang nggak mengerti. Selain karena masyarakat gak mengerti soal politik, atau karena masyarakat gak mau berpikir tentang keruwetan politik, apa kemudian faktor lain yang kemudian membuat masyarakat kenapa sih sebegitu gampangnya memutuskan gitu? Tanya zaman politik pasti ada satu karena kita udah lebih kenal aja. Kalau di tingkat desa emang sebenarnya alasannya ada yang masuk akal sebenarnya. Apa itu? Ya enggak, maksudnya misalnya kan tadi ngomong bahwa kalau ada mantan kepala desa yang kemudian periode berikutnya istrinya nyalon, ya kan, pas kemudian melihat bahwa background dan kinerja dari kepala desa yang dulu bagus, akhirnya akan memutuskan untuk memilih itu istrinya karena masuk akal, karena akan melihat background dari mantan kepala desa yang bagus gitu kan. Tadi kamu juga nyebutkan bahwa ya karena kita mengenal aja. Berarti politik di tingkat desa sebenarnya faktor-faktor yang kemudian kita anggap negatif akan diwajarkan karena deket aja, ya paling dekat, yang orang yang nyalon pasti kan masyarakat di sendiri kan. Dan tidak menyalahi aturan juga. Apakah dinasti politik menyalahi aturan? Toh sama-sama mengikuti proses pemilu. Gak ada aturan yang menyebutkan itu. Gak ada aturan yang menyebutkan anggota keluarga dari dari mantan kepala desa tidak boleh melakukan pemilu. Tidak ada aturan seperti itu, ya kan? Apakah salah? Gak salah. Tapi buruk aja stigmanya. Buruk aja. Stigmanya buruk aja gitu loh. Karena mau bagaimanapun orang-orang yang sudah pernah menjabat sebagai kepala sesuatu gak akan berhenti untuk memiliki keinginan mengatur, bro. Lihat aja, siapapun tokoh yang Anda kenal, siapapun tokoh yang Anda tahu, yang sudah pernah menjabat, terus ada keluarganya yang menjabat, pasti mereka tetap disetir. Ini menurutku loh ya, aku nggak tahu faktanya gitu loh, tapi menurutku seperti itu gitu loh. Ya diadu sih, aku pikir sama seperti yang aku bilang bahwa diwajarkan pada akhirnya gitu. Tidak ada alasan yang kemudian bukan diwajarkan, bro. Kalau diwajarkan, hal itu berarti salah. Hal salah diwajarkan. Karena sering dilakukan, diwajarkan. Tapi ini bukan hal salah. Ini cuma hal buruk aja. Sama aja wong lanang sembayang, wong lanang sembayang nutupi aurat kayak gini sampai gini, tapi tidak kelambian. Salah enggak? Salah dong. Enggak. Secara hukum enggak. Aku udah ngerti ya. Secara hukum enggak, karena kan itu sudah menutupi aurat. Tapi enggak sopan aja. Nah, tapi buruk aja. Masa kon kate ketemu sing kuwasa kelambian ngono tok ngono lho. Paham enggak? Iya kan? Iya, gitu. Yang lebih sulit sebenarnya soal kalau di tingkat desa oke lah, karena deket banget nih kan. Yang lebih sulit di tingkat
mungkin Bupati ya. Gubernur Sulit gimana ya? Ya sulit kita memahami. Karena kan nggak mungkin mereka campaign di di desa-desa. Mungkin aja, belusukan. Tapi kitanya aja yang nggak mungkin. Bapaknya harus jadi presiden dulu bro, baru gampang. Oke lah, tadi kita bahas soal dari soal yang nyalon. Sekarang kita bahas soal masyarakatnya nih. Karena kan apa namanya? Kan dari tadi kita sudah bahas masyarakat. Enggak. Kita lebih spesifik tadi soal bahas yang calon-calon segala macam. Yang akan terpilih. Benar. Kita akan membahas soal masyarakatnya nih. Karena people power. Kan pernah dengar istilah itu? Dengar. Bahwa kita termasuk ke negara demokrasi yang sebenarnya masyarakat punya kekuasaan yang bahkan jauh lebih tinggi daripada presiden. Iya. Karena people power itu lebih besar daripada siapapun gitu. Lah, kamu tadi bilang dalam kasus soal kepala desa masyarakat tidak bisa melakukan apa-apa. Kita terjemahkan seperti itulah. Karena ada partai politik, ada kedekatan, ada segala macam lah gitu. Sekarang bagaimana cara kita nih masyarakat mempunyai power untuk bisa merubah politik itu sendiri? Kalau golput itu tidak dihukum, aku golput. Oke, sekarang kita bisa soal golput. Iya. Kalau golput itu tidak dihukum, aku golput. Setuju. Ya kan? Setuju. Masalahnya di negara ini golput itu dihukum, bro. Itu salah kan sebenarnya kan? Iya. Maksudnya gini. Sedangkan kan itu pilihan kita berpolitik juga gitu loh. Kalau misalnya pemerintah itu memberikan hak kita untuk memilih, maka berikan juga kita hak untuk tidak memilih. Betul. Benar. Aku yang heran adalah waktu pemilu kapan aku lupa, golput dihukum banget itu anjing. Betul. Berarti itu kan berarti kan tidak memberikan hak kita untuk tidak memberikan hak untuk kita gitu. Gini. Tetap disetel oleh mereka. Iya. Kalau golput itu dihukum, kan terkesan kita selalu dipaksa untuk memilih jadinya. Iya. Ada 2 calon yang akan kita pilih nih. Kita gak suka dua-duanya nih. Masa kita harus memilih mana yang agak lebih baik? Iya. Padahal kan sebagai seorang manusia yang punya hak untuk memilih, kita punya hak untuk tidak memilih dong. Kalau dua-duanya kita nggak suka gitu. Setuju. Apa yang mereka takutkan adalah bahwa tidak akan ada yang memilih. Bayangkan ya. Kalau golput itu nggak dihukum, akan banyak calon yang kalah dengan kota kosong. Setuju. Itu juga pada akhirnya emang sistem, Pak. Ngerti gak maksudku? Bahwa tadi kamu bilang bahwa mereka mungkin tahu gitu bahwa ketika golput dihalalkan, maka akan banyak sekali calon-calon kepala daerah atau kepala pemerintahan yang akan kalah jadi kota kosong. Maka dari itu sistemnya kemudian dibentuk seolah-olah kita dipaksa untuk memilih yang bukan pilihan kita sebenarnya gitu loh. Karena aku dari dulu juga sudah gak begitu setuju soal kenapa kita yang mau golput dimarahin gitu, bahwa kita punya hak juga gitu kan. Makanya sekarang jangan salahkan masyarakatnya kalau seperti itu. Perbaiki kualitas nyalon bangsa. Sekarang gini, mantan koruptor masih boleh disuruh milih, disuruh nyalon. Masih boleh nyalon. Masih boleh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah masyarakat tolol mana yang memilih calon kepala daerah atau kepala pemerintahan mantan koruptor? Ada memang. Masyarakat yang cari gampangnya tadi. Mereka yang dapat uang besar. Money politik is make sense gak? Make sense gak? Kenapa calon-calon kepala sesuatu, calon-calon kepala yang mantan koruptor masih terpilih karena duit mereka banyak, Ben. Dan ada masyarakat yang milih gampangnya tadi seperti yang aku bilang itu gitu loh. Makanya jangan larang masyarakat golput. Benar, setuju. Kalau kita boleh golput nih, ya ambil uangnya kita nggak milih gitu loh. Iya kan? Iya benar. Karena kita nggak boleh golput, pada akhirnya masyarakat memilih berpikir paling praktis aja. Iya betul. Karena kita nggak ada pilihan buat golput gitu loh. Anjing. Kalau kepala daerah aneh ya mungkin ya. Kepala daerah kayak oke lah. Kalau sekelas presiden atau sekelas gubernur daerah, kita pasti mengenal lah.
Mau tidak mau kita pasti mengenal lah, karena mereka sudah sering muncul di sosial media, di TV. Kita pasti mengenal lah dengan pencitraan-pencitraan mereka itu. Jadi masih ada pilihan untuk kita memilih. Gitu Yang loh. paling kita agak Tahu adalah anggota DPR, Jo. benar. Kita gak pernah tahu siapa mereka. Anjing. Kalau nanti kalian anu Pak, komen aku misalnya Iya. Ini ono satu foto wong sing teko partai ini nih. Anjing ini siapa ya? Siapa nih kan? Kayak iya benar. Kalau misalnya kemarin pemilu serentak, Pak, ya kan yang dipilih juga anggota DPD, DPRD, DPD juga dan wah, siapa mereka? Iya, men. Mereka tuh siapa, Bang? Mereka adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang rakyatnya sendiri gak Iya, tahu siapa mereka. Anjing sih makanya aku waktu jujur aja ketika pemilu kemarin, Pak, aku tandem aja bangsat. Iya. 15 tandem aja enggak tahu siapa dia. Kita takut dihukum karena golput. Bener. Jadi ya random aja, tas. Iya, Gitu apa aja. kita apa Golput bro, udah oleh. dia? Golput bro. Ya, karena kita Golongan putih bro, udah oleh. Harus tetap pilih satu. Iya benar banget sih. Oh tapi kan rahasia kan? Oh iya benar. Gak ada yang tahu kan kalau kita golput. Oh iya benar juga kan? ya. Tapi ada beberapa kasus yang nggak milih calon setelah dikasih uang dan mereka adalah seorang PNS dipindah ke tempat jauh dong. Itu manipulasi data. Kemarin sempat ada rame-rame soal Aku nggak tahu ya fakta deh, aku nggak tahu fakta. Aku takut ya. Kita berasumsi. Orang lain boleh berasumsi. Setuju? Oke. Aku nggak tahu ya. Cut. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi faktanya memang ada seperti itu gitu loh. Apakah itu permainan sistem yang dibentuk? Kita juga nggak tahu. Cuma fakta yang terjadi memang ada. Meskipun kita nggak bisa nyebutin siapa gitu kan. Karena kita dengar dari beberapa cerita aja. Mungkin ada bener. Meskipun kita berharap semua nggak ada ya. Iya. Kita kan di sini bersila. Tagline KPU apa? Luber jurdil. Langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Ya benar. Itu apakah semua diterapkan? Tentu saja dong. Oh iya, kita nggak boleh suzon sama KPU ya. Iya. Karena kasihan Pak, mereka nyetak itu loh. Iya, terbaik loh. Iya kan? Sampai ini bahas gigi. Bahas pemilu serentak. Iya. Menurutmu worth it nggak? Ada beberapa data yang menunjukkan sisi negatif dari pemilu serentak, ya kan? Cuma terutama dari sisi panitia ya, kan banyak beberapa ada yang sampai kecapean dan segala macam gitu loh. Worth it ketika support sistemnya juga layak. Kalau misalnya tidak, kan gini loh, yang bikin kita capek kan manual kan semuanya, ya kan. Mungkin kalau misalnya suatu saat ya 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan Indonesia sudah sangat high teknologi gitu, semuanya bisa langsung terkalkulasi dan langsung serba otomatis elektronik gitu. Aku pikir mau diserentakkan juga tidak masalah. Udah bisa bro, nanti bocor datanya. Ya itu. Kalau semuanya by online bocor bro datanya bro. Ya apa nih bocor? Makanya kan ya jaga ini ke kalian. Iya, makanya sering-sering ganti kata sandi dong. Aduh, ya Allah, itu apalah ya. Iya, kita sedikit sempil ya. Menteri Kominfo meminta bahwa kita harus menjaga NIK masing-masing. Kita memasarkan NIK kita pada kalian yang jaga dong. Gitu loh. Orang kalian yang suruh kita input NIK kok kita yang suruh jaga. Ya apa sih? Kita registrasi singkat pakai NIK. Iya. Kita masuk layanan pemerintah harus pakai NIK. Terus kemudian kita harus jaga NIK. Nih, gini. What the fuck? Contoh simpelnya, kita disuruh memiliki peduli lindungi. Yap. Yang mana peduli lindungi memiliki NIK. Benar. Untuk masuk ke dalamnya. Benar. Terus NIK kita bocor. Ya kan, NIK kita bocor, terus kita disalahkan, kita tidak menjaga loh. Kalian yang minta kok. Ya apa sih? Emang terkadang kalian yang minta kita yang suruh jaga, kan NIK sudah di kalian. Tapi kata Kominfo dia bilang apa itu? Soal kebocoran data NIK kita tidak bertanggung jawab. Loh. Yang bertanggung jawab adalah sandi negara, ada organisasi lainnya gitu lah. Ada yang bertanggung jawab soal itu, tapi ya siapapun itulah, itu kan tetap pemerintah juga aja. Maksudnya gimana dong? Iya kan? Berarti dia ada yang rahasia, negara ini. Makanya secanggih-canggihnya teknologi kita jangan online. Ya apa Mas?
untuk masalah pemilu ya, jangan online, pasti bocor. Apa jangan-jangan ini kayak diperjualbelikan banyak? Diperjualbelikan. Iya deh, di black market. Iya. Kan hacker-hacker yang mencuri data itu untuk dijual neng pinjol. Iya. Dijual neng. Makanya pinjol langsung. Aku pernah gak sih kena pinjol gak sih? Bah iya kayak gini gitu. Momennya nomormu bocor, data nomormu bocor neng salah satu akun opo gitu lah. Kok ono hacker sing ngapik akunmu, engko ditol gue di black market data. Iya. Makanya kan kadang-kadang sering gue muncul SMS. Ada random ya? Iya, Anda perlu uang ngono iku. Kan tai gitu. Solusinya adalah kalau hacker ya. Solusinya adalah ketika kalian dapat WA, biasanya pas WA ya. Dari misalnya kayak aku coba IndiHome ini, ya kan? Anak aku dapat SMS WA teko IndiHome, logonya logo IndiHome memang. Cuma nomor itu kan salah. Iya, itu kan salah. Nah, kalau kayak gitu guys, jangan ditanggapi. Iya, itu bukan provider. Benar, karena kalau misalnya resmi dari yang terkait, biasanya langsung muncul atau langsung misalnya Telkomsel atau bank tuh BCA BRI itu. Iya. Nah, yang kesalahan orang-orang yang nggak tahu kan ketika mereka cuma ngelihat gambar, oh ini benar dari BCA nih misalnya, tapi tetap nomor itu salah. Itu yang harus kalian perhatikan. Kita tetaplah jadi. Oke lah, kita lupakan masalah kebocoran data negara ini ya gitu. Balik lagi ke pemilu serentak. Worth it enggak? Itu tadi nih kataku. Di luar dari apa namanya kebocoran dan segala macam. Ya itu tadi worth it ketika support sistemnya juga layak. Aku pikir worth it. Karena gini Pak, ya kataku ada situasi di mana memang pemilu itu harus pada akhirnya harus diselenggarakan serentak. Karena mungkin ngelihat dari masa jabatan juga atau dari apa ya hal-hal yang entah di luar yang aku pahami gitu. Cuma pasti pemilu serentak terjadi bukan karena alasan yang kepingin keren aja, nih kataku gitu. Ya tadi bahwa pemilu serentak worth it ketika support sistemnya semuanya berjalan dengan layak dan baik-baik saja, aku pikir. Kalau menurutku dan juga worth it ketika gajinya para panitia juga dibesarkan ya. Itu Iya gini. Kalau menurutku penyelenggaraan pemilu serentak itu worth it. Bagi apa ya? Bentuk penyelenggaraannya itu bagus lah gitu. Iya. Lebih simpel dan lebih bagus lah. Iya. Masalahnya adalah kalau pada suatu saat nanti ya, bukan sekarang, bukan kemarin ya. Pada suatu saat nanti masyarakat kita sudah pintar dan masyarakat kita sudah mulai sadar bahwa pentingnya mencari tahu siapa calon yang akan mereka pilih. Itu akan jadi gak worth it. Oke. Kenapa? Karena kita gak punya cukup waktu untuk mempelajari calon-calon ini satu persatu. Oke. Benar. Paham nggak? Benar. Kalau semua nih dari presiden sampai tingkatan bupati diselenggarakan satu waktu, terlalu banyak orang yang perlu kita pelajari untuk menentukan siapa yang akan kita pilih. Iya, benar. Masalahnya cuma di situ. Kalau nanti masyarakat kita sudah pinter, kalau masyarakat kita sudah gak mau nerima uang, sudah gak mau nyari simple, itu akan itu tadi yang juga jadi satu fokusku jadi dulu Bapak. Gini, kita ambillah pilgub. Kita ambillah pilgub lah ya, atau ya pilgub lah. Ada calon nih, ya kan, masih calon gitu kan di daerah kita gitu. Otomatis kita kan tidak kalau kita ada tipikal orang yang memang telan mentah-mentah. Janji-janjinya, ya kan, telan mentah-mentah. Akhirnya ketika ada satu janji yang menggiurkan, itulah yang akan mereka pilih, gitu kan. Di sisi lain juga ada memang masyarakat yang riset tadi, yang meluangkan waktunya untuk riset, gitu kan. Sebaiknya nih kataku ya untuk masyarakat nih, kalau misalnya kalian pada akhirnya diharuskan untuk memutuskan untuk memilih gitu, mending lebih baik ya guys, di luar dari background yang ada, entah itu mantan koruptor lah, mantan apalah ya, di luar itu pada akhirnya kan kita diwajibkan untuk memilih karena tidak boleh ya kan. Lebih baik kalau kalian punya waktu ya, punya waktu untuk riset. Kalau ada janji jangan mentah-mentah, tolak semuanya. Fuck up dengan janji-janji manis ya kan. Tapi kalau kalian punya waktu untuk riset, mending kalian riset calonnya, kalian telusuri kira-kira calon yang akan kalian pilih itu pernah jabat atau
seenggaknya memimpin di daerah mana dulu. Iya, dan ya intinya kita mempelajari track recordnya dulu. Iya. Latar belakangnya apa? Jangan artis pengen jadi DPR kalian pilih. Iya, Jangan dong benar. gitu loh. Jadi ya itu tadi. Maksudnya ya memang tidak akan ada efek apa-apa, ngerti gak maksudku? Dengan kon menelusuriku tidak akan kemudian dia sesuai dengan ekspektasimu, tapi seenggaknya dengan kamu melihat pengalamannya dia, kalian punya pandangan. Benar, kalian punya pandangan. Jangan janji itu tai lah. Ya. Janji jangan percaya janji politik lah, karena janji politik kan cuma pencitraan gitu loh. Makanya aku nggak begitu marah terhadap pemerintah saat janji politiknya itu tidak terpenuhi. Benar. Kenapa orang-orang dia? Iya, kenapa mereka marah? Padahal harusnya mereka sadar bahwa itu cuma pencitraan gitu loh. Kalau mereka nggak jual janji, siapa yang mau milih mereka anjing gitu loh? Enggak, mereka kenapa meluangkan waktu untuk marah ketika janji politiknya nggak terpenuhi? Cuma buat bahan debat aja di acara-acara TV. Udah itu aja. Dia kata gua acara-acara TV tuh ya, yang debat-debat politik tuh ya. Aku pikir ngapain sih kalian tuh, gitu kan sih? Ngapain gitu? Mendebatkan sesuatu yang gitu kan. Ya itu kan cuma konten. Iyalah. Sama seperti kita kejar rating lah. Iyalah. Apalagi TV gitu loh. Mending kalian enggak usah kayak gitu deh. Iya, kalau TV gak panas kan ratingnya gak naik gitu. Harus panas lah, panas biar bisa makan. Iya kan? Apalagi bro yang ingin disampaikan soal politik. Kita bahas soal banyak pemilu lebih tepatnya ya, bukan soal politik yang pada akhirnya kan itu memang tujuan kita gitu ya. Benar banget gitu. Apa mau bahas calon-calon sekalian? Kan milih kata nyebut. Aku nyebut nama itu takut banget, Cok. Aku takut banget. Kon milih gini, terakhir prediksi. Pemilu 2024 bakal berapa pasangan? 2 lah. Wow. Soalnya kan aturannya belum diganti. Apaan belum diganti? Itu presidential threshold itu kan belum diganti. Ya pasti 2 lah cuma. Yakin kon ada 2? Kan aturannya belum diganti. Kan bisa lebih. Tapi kan tetap bakal mengkerucut menjadi 2 gitu loh. Prediksi akan ada dua pasangan berarti kan. Iya, tetap. Jadi alasannya adalah presidential threshold yang terlalu tinggi. Sama seperti aku juga. Nggak bisa, meskipun nanti ada 3 kan seleksi dulu gitu seleksi loh. Seleksi politik. Tetap 2 lah, dan tetap bakal ribut 2 kubu lagi. Itu juga mematikan loh guys. Nanti guys presidential threshold yang tinggi akan memperkecil orang-orang yang dulu masih TK. Cita-citamu apa? Jadi presiden. Ini nih tidak mungkin terjadi. Dan menurutku yang harus diperbaiki adalah hapus itulah aturan presidential threshold itu. Jangan dihapus. Diregulasi lagi lah. Diminimalisir lagi. Jadi 30% lah. Jadi kan minimal 3. Bukan 30, misalnya 3%-an, enggak sampai puluhan bangsa. Oh iya, 3%-an ya, minimal 3. Ya ikulah. Ya. Pokok 3 dulu. 3 oke lah. Minimal 3 lah. Karena kasihan nih partai-partai yang enggak lolos pusat kan. Dan tolong anu juga lah beri kesempatan untuk mereka yang memilih jalur independen. Benar, jangan susah ya. Iya, jangan harus lewat partai dulu lah. Partai politik emang kendaraannya, Bos. Ya susah sih. Enggak masuk partai enggak politik. Iya, siapa yang mau ngusung ini? Iya, kalau langsung pernah kaki di sawah-sawah, pernah kaki di gorong-gorong untuk. Ya kan kalau kita masuk partai politik kan yang bantu buat pencitraan lebih banyak. Iya. Jadi karena ada mesinnya nih bos. Iya. Kalau independen ngumpulin KTP ya bisa aja sih, cuma. Iya kan bahkan kan belakangan ini kan rame masalah tanduk kanan tanduk kiri juga gitu loh. Ya kan ada tanduk kanan tanduk kiri, ya kan? Oke lah. Tanduk barat dan tanduk timur. Berarti tanduk kerbau sama tanduk rusa. Oh enggak. Ini sama-sama tanduk banteng, tapi ada kanan ada kiri. Oh, kalau di Spanyol ada matador ya. Sama banteng. Ya, lu kena tanduk kanan apa kena tanduk kiri nih kan gitu. Kita bahas itu sekarang. Oke lah kalau gitu cukup sudah pembahasan politik soal politik. Anjing nih bangsa. Males orang ayo. Udah enggak benar deh emang ya. Udah sih mau kata es. Oke lah, akhirnya ceplosan nih masalah ya. Iya sensor lah. Ya, kita enggak bahas di negara ini ya. Aduh, fuck man. Jadi sekolah penuh 5. Iya, wes. Ini enggak apa-apa, Ustaz. Nanti ini akan berbahaya pasti. Cuma aku akan menyeleksi editornya. Iya, editor. Oke, siap tolong naikkan gaji editor ya guys. Oke. Terima kasih semuanya, sampai jumpa, bye bye. Dadah.